Selamat berjumpa lagi di channel Petrus Mediaku. Pada kesempatan ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk tingkat SMP kelas 9. Tema yang saya ambil adalah bersahabat dengan alam. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalian menyiapkan alat tulis beserta buku, sehingga nanti untuk materi-materi yang penting bisa kalian tulis, kalian ringkas di dalam buku kalian masing-masing. Mari kita awali dengan doa supaya nanti kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dan dapat mengambil makna untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita awali dengan sikap yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh baik. Kau ciptakan alam ini dengan begitu indah. Kau berikan alam yang indah ini untuk kami manusia. Bantulah kami Tuhan, agar kami mampu mensyukuri anugerah-Mu ini dengan berusaha untuk menjaga dan melestarikan alam. Bantulah kami Tuhan, agar dapat belajar dengan baik, sehingga mampu melaksanakan kehendak-Mu untuk ikut serta memelihara dan melestarikan alam ciptaan. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku dan semua yang memperhatikan video ini, kita tahu ya, keharmonisan hubungan antar alam dengan manusia itu dapat terjalin dengan baik jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik untuk berusaha memanfaatkan ataupun mengelola serta memelihara alam dengan bijak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi semua itu diawali dari apa yang ada dalam manusia tersebut. Ada niat baik untuk berusaha memanfaatkan, mengelola, maupun memelihara alam. Hal ini seharusnya dapat dilakukan jika manusia itu menyadari akan peran dan tugasnya sebagai citra Allah. Harus mulai dari kesadaran. Sadar bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa alam dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya alam. Hampir di setiap kehidupan kita itu selalu berhubungan dengan alam. Entah dari apa yang kita gunakan, kita makan, kita minum, kita tempati, dan lain sebagainya. Misalnya saja, kita dapat meminum air bersih, berteduh di dalam rumah yang nyaman. Untuk saat-saat ini yang sedang hujan, kadang kita perlu berteduh, menghirup udara yang segar, dan sebagaimana karena ada sumber daya alam yang kita manfaatkan. Kita harus memanfaatkan alam itu dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Coba perhatikan, di sini ada 4 gambar. 4 gambar ini berbicara tentang alam yang sering kita jumpai di sekitar kita. Gambar 1 ini adalah sampah yang menumpuk di pinggir pantai. Gambar kedua ini adalah tanah longsor di sebuah gunung atau perbukitan. Kita lihat di sana ada tanah longsor yang sangat luar biasa. Lalu gambar yang ketiga, ini adalah penebangan pohon-pohon di hutan.
Kalian bisa melihat seberapa banyak pohon-pohon yang ditebang. Lalu yang keempat, ini adalah situasi banjir. Tanah-tanah, pertanian, jalan, kemudian fasilitas umum, ada rumah, semuanya terendam air. Nah, tugas kalian adalah mengamati ini, lalu kemudian nanti membandingkan dengan kisah yang dialami oleh Santo Fransiskus. Untuk membantu kalian di dalam memahami, merenungkan apa yang terjadi pada gambar alam tadi, silakan nanti ini dijawab. Yang nomor 1, buatlah deskripsi tentang masing-masing gambar. Silakan kalian ceritakan menurut kalian apa yang terjadi pada masing-masing gambar dan apa yang menyebabkan alam menjadi seperti itu. Karena tentunya pada awalnya alam tidak menjadi rusak seperti itu. Lalu yang nomor 2, apakah manusia menunjukkan sifat bersahabat dengan alam tersebut? Jelaskan alasannya. Lalu yang nomor 3, apakah kondisi alam seperti itu pada akhirnya akan membahagiakan manusia? Silakan kalian renungkan, kalian jawab di buku catatan kalian. Fransiskus sedang berada di sebuah pulau. Pada suatu pagi, ia berjalan-jalan. Setibanya di bawah pohon yang rindang, langkahnya berhenti. Mukanya berubah serius. Kepalanya ditelengkannya. Agaknya Fransiskus sedang menyimak sesuatu melalui pendengarannya. Apa yang didengarkannya? Bapak Fransiskus nampak serius betul, pikir seorang imam, pengikutnya. Imam itu lalu menghampiri Fransiskus. Imam itu berjalan pelan-pelan karena takut kalau perbuatannya mengganggu keasikan Bapak Fransiskus. Selang beberapa saat kemudian, Fransiskus berpaling kepadanya. Aku sedang mendengarkan percakapan burung-burung itu, katanya sambil menunjuk ke atas. Kamu dengar? Saya mendengar kicau mereka, jawab pengikutnya. Ah, sayang kamu tidak mengerti. Sebenarnya mereka bukan asal berkicau. Mereka sedang memuji Tuhan dengan bahasa mereka. Tukas Fransiskus bersungguh-sungguh. Lalu kembali kepalanya ditelengkannya untuk mulai mendengarkan lagi. Hingga pada saat berikutnya, burung-burung sedang memuji Tuhan. Ayo kita temani. Kita panjatkan madah pujian bagi Allah bersama mereka, ajaknya. Lalu, di tingkah suara burung yang merdu, Fransiskus dan imam itu memanjatkan sebuah madah. Sebuah pujian untuk meluhurkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Fransiskus menyenangi burung. Sebaliknya, hewan itu juga akrab dan suka padanya. Nah, demikian tadi ya sepenggal kisah yang dialami oleh Santo Fransiskus ketika berjalan-jalan di sebuah hutan. Beliau mendengar ada burung yang berkicau. Burung-burung itu saling berkomunikasi dengan yang lain, di mana burung itu memuji Tuhan dengan bahasa mereka, menurut Fransiskus. Lalu kemudian Bapak Fransiskus mengajak untuk ikut menemani memuji, memadahkan pujian bagi Allah dengan berdoa. Dari situ kemudian dapat kita ambil maknanya bahwa di sini ada sebuah hubungan yang baik antara manusia dengan alam. Karena Fransiskus menyenangi burung, sebaliknya hewan itu juga akan akrab dan suka kepadanya.
Nah, untuk memahami kisah Santo Fransiskus tadi, ada 2 pertanyaan, silakan kalian nanti jawab. Pertanyaan yang nomor 4, sifat Santo Fransiskus apa yang patut kita contoh setelah kamu baca kisah yang dialami Santo Fransiskus tersebut. Kemudian yang nomor 5, buatlah slogan atau moto dengan tema persahabatan manusia dengan alam. Nah, itu anak-anak, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian atau menyimak kembali dari kisah Santo Fransiskus tadi. Dan sebagai peneguhan, dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini. Bukan malah sebaliknya, menguasai dengan menurut egonya, lalu kemudian membiarkan alam menjadi rusak. Melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya sebagaimana ia ada. Segala ciptaan yang ada menunjukkan bahwa Allah sungguh mencintai manusia. Kita patut bersyukur menyaksikan keindahan, keharmonisan, keselarasan, serta betapa sempurna dan takjubnya alam raya ini. Untuk refleksi dan aksi, alam yang telah Tuhan ciptakan bagi kita itu begitu indah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Tuhan ingin melibatkan kita dalam karyanya untuk memelihara dan melestarikan alam ciptaannya itu. Silahkan kalian untuk renungkan. Yang pertama, sudahkah kita sadari bahwa alam yang indah ini patut kita syukuri? Yang kedua, maukah kita untuk mewujudkan rasa syukur kita dengan bersahabat dengan alam? Yang terakhir, usaha apa yang akan kalian lakukan untuk menunjukkan persahabatan dengan alam? Nah, silakan ini kalian renungkan dan kalian jawab. Kalian jawab di buku catatan juga. Oke, tak terasa waktu sudah cukup. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu hari ini, sehingga kami semakin menyadari akan tugas kami untuk selalu mengusahakan persahabatan bersama alam. Bantulah kami Tuhan agar mampu mewujudkan semua itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga ini membantu kalian untuk memahami materi pembelajaran pendidikan agama Katolik. Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah like atau subscribe untuk channel ini. Terima kasih, salam sehat, semangat, dan berkah dalam.